Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faudi Fauzia dari program studi ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Mobilitas atau Risiko, Dampak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Terhadap Keluhan Kesehatan di Indonesia. Daftar isi meliputi dari bab 1 awal pendahuluan hingga bab 5 akhir pada kesimpulan. Kemudian kita akan mulai dari latar belakang yang mendasari penelitian yang saya lakukan. Di mana seperti yang kita ketahui, mobilitas merupakan aspek penting dalam kehidupan modern yang memengaruhi akses individu dalam melakukan aktivitas sosial sehari-hari. Sehingga pilihan moda transportasi kemudian sangatlah krusial. Moratidi dalam studinya juga mengungkapkan bahwa demi memperoleh kenyamanan dan fleksibilitas dalam menjalankan mobilitas, kepemilikan kendaraan pribadi kemudian menjadi opsi yang menggiurkan bagi sebagian besar masyarakat. Nah, namun ketika masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan kendaraan secara pribadi, maka akan terjadi kenaikan jumlah kendaraan di masyarakat. Sedangkan kendaraan bermotor itu akan menghasilkan berbagai polutan-polutan berbahaya yang tidak hanya merugikan lingkungan, tapi juga merugikan kesehatan bagi individu. Nah, polutan berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut tentu akan meningkatkan tingkat polusi udara di lingkungan, yang mana apabila dihirup terlalu banyak oleh individu akan menurunkan kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini membuat penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kepemilikan kendaraan pribadi, yaitu mobil dan juga motor, terhadap keluhan kesehatan individu secara fisik di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu yang pertama, bagaimana dampak dari kepemilikan kendaraan bermotor terhadap tingkat keluhan kesehatan individu? Pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan dampak dari kepemilikan kendaraan bermotor terhadap tingkat keluhan kesehatan individu antara individu yang bertempat tinggal di perkotaan dengan yang bertempat tinggal di pedesaan? Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan dampak dari kepemilikan kendaraan bermotor terhadap tingkat keluhan kesehatan antara laki-laki dan juga perempuan? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana status kepemilikan kendaraan bermotor itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Kebaruan penelitian yang diangkat berdasar dari bagaimana studi sebelumnya itu seringkali berfokus pada individual subjective well-being alih-alih kesehatan fisik. Seperti yang dilakukan oleh Mauratius pada tahun 2025 maupun yang dilakukan oleh Debler pada tahun 2015. Selain itu, pada studi sebelumnya juga belum ditemukan studi kasus pada wilayah Indonesia, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada negara-negara berkembang yang negara-negara maju yang sulit diaplikasikan untuk konteks Indonesia karena adanya perbedaan karakteristik budaya maupun kondisi transportasinya. Sehingga penelitian ini menjadi penting karena mengangkat konteks lokal di Indonesia dan juga mengeksplorasi bagaimana kepemilikan kendaraan itu akan berhubungan dengan keluhan kesehatan. Ruang lingkup dan batasan penelitian berfokus pada wilayah Indonesia di mana data yang digunakan diperoleh dari survei Susenas oleh BPS pada tahun 2024, spesifiknya pada buku konsumsi rumah tangga KOR bulan Maret 2024. Landasan teori yang diangkat yang pertama mengenai teori keputusan penggunaan mobil pribadi oleh Arthur O'Sullivan, di mana ia mengungkapkan terdapat sejumlah tujuan yang dilakukan oleh responden ketika melakukan perjalanan. Yang pertama ada tujuan untuk melakukan aktivitas sosial dan juga rekreasi, untuk bekerja, untuk acara keluarga atau personal, untuk berbelanja, untuk bersekolah atau beribadah, serta untuk alasan-alasan lainnya. Selain itu, demand dalam melakukan perjalanan itu dilihat dapat digambarkan melalui grafik berikut, di mana pada sumbu X itu menjelaskan mengenai uh, jumlah kendaraan yang ada di jalan raya, serta sumbu Y itu menjelaskan mengenai biaya yang akan ditimbulkan ketika melakukan suatu perjalanan. Nah, pada kurva demand ini, di mana di titik H, diketahui bahwa ketika biaya perjalanan itu turun dari 7,87 dolar menuju 4 dolar, atau 4,33 dolar ini, maka akan disertai dengan kenaikan jumlah kendaraan yang ada di masyarakat dari 1.200 menjadi 1.600. Selain itu, kurva demand ini juga dapat menunjukkan, menggambarkan the marginal principle, di mana seperti yang kita ketahui, apabila manfaat yang diberikan dari suatu
waktu aktivitas itu ternyata lebih besar dibandingkan biaya yang harus kita keluarkan, maka individu itu didorong untuk menambah frekuensi aktivitas tersebut untuk mengoptimalkan keputusan yang kita pilih. Sehingga demand dari melakukan perjalanan tersebut juga dapat menunjukkan besarnya willingness to pay atau WTP dari suatu individu. Lalu teori kedua mengenai hubungan polusi dan juga kendaraan oleh Tittenberg dan juga Lewis pada tahun 2018, di mana ia mengungkapkan terdapat tiga sumber nilai ekonomi dari sumber daya alam lingkungan. Yang pertama ada nilai guna, yang kedua nilai opsi, serta yang ketiga nilai non-guna atau penggunaan non pasif. Pada nilai guna ini menjelaskan bagaimana individu itu akan menggunakan sumber daya lingkungan secara langsung. Sehingga segala aktivitas yang melibatkan indera suatu manusia itu akan dianggap sebagai penggunaan sumber daya lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, polusi udara itu akan memperburuk kesehatan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Dengan pencemaran udara yang membuat manusia menghirup zat-zat polutan berbahaya dan meningkatkan kerentanan mereka untuk terpapar penyakit yang kronis, maka dapat dikatakan bahwa pencemaran udara itu dapat membuat manusia kehilangan nilai guna dari lingkungan tersebut. Selain itu, zat polutan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu zat polutan yang kecil itu akan memberikan damage atau kerusakan yang kecil yang mungkin memang masih bisa diserap oleh lingkungan secara alami. Tapi ketika kuantiti dari polutan itu semakin membesar, maka kerusakannya juga terus membesar, yang mana tidak dapat diserap lagi oleh lingkungan secara alami dan kemudian dapat memperburuk kondisi kesehatan individu. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama mengenai faktor pemilihan moda transportasi, di mana studi oleh Arafin pada tahun 2024 mengungkapkan terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi individu memilih suatu moda transportasi, yaitu yang pertama faktor tradisional yang berkaitan dengan utilitas yang diberikan oleh transportasi tersebut. Kemudian yang kedua mengenai faktor perilaku yang membahas mengenai keterbatasan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu itu turut memengaruhi keputusan akhir dari penggunaan transportasi. Kemudian Voss et al. Pada studinya juga mengungkapkan bahwa ternyata pemilihan moda transportasi itu turut mempengaruhi kepuasan perjalanan, terutama untuk melakukan suatu rekreasi. Lalu studi oleh Zhu et al. Pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi bagi lansia. Yaitu yang pertama mengenai ketidaknyamanan bus, kemudian yang kedua mengenai layanan kesehatan yang efisien, serta yang ketiga mengenai pendapatan rumah tangga. Kemudian studi oleh Brock et al. Pada tahun 2009 mengungkapkan terdapat tiga faktor penentu keputusan individu untuk beralih dari moda transportasi pribadi menuju moda transportasi publik, di mana faktor tersebut berupa yang pertama mengenai marketing indicators atau umpan balik yang bisa diberikan kepada individu, kemudian yang kedua mengenai external indicators, lalu yang ketiga mengenai behavioral indicators. Dan penelitian sebelumnya mengenai kepemilikan mobil dan juga tingkat kesehatan individu telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Yang pertama, oleh Mauraridis pada tahun 2025 dengan hasil bahwa dengan memiliki mobil secara pribadi, maka kondisi kesehatan pemilik tersebut ternyata lebih baik, serta pemilik mobil diketahui memiliki gangguan kecemasan yang lebih rendah. Lalu studi oleh Elawe et al. Mengungkapkan bahwa dengan memiliki kendaraan pribadi, pemilik kendaraan tersebut ternyata memiliki kondisi kesehatan yang lebih rendah. Lalu Dobler pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa kemudahan akses untuk kendaraan pribadi ternyata berkorelasi terhadap kesehatan yang lebih baik, terutama bagi para lansia. Lalu studi oleh Strategy et al. Pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa peningkatan durasi berkomuter yang terjadi di jalan raya dapat yang pertama menurunkan kepuasan individu untuk melakukan perjalanan, kemudian yang kedua itu juga menurunkan kesehatan fisik karena meningkatnya keterpaparan atas polusi udara serta dapat meningkatkan potensi kelelahan dan juga gangguan tidur. Sehingga kerangka konseptual yang diangkat dalam penelitian ini ialah kepemilikan kendaraan itu diasumsikan memiliki dua jalur utama dalam mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, dengan memiliki kendaraan secara pribadi, itu dapat menimbulkan kemacetan yang kemudian meningkatkan risiko meningkatkan risiko terjadinya stres perjalanan. Dan yang kedua, kepemilikan kendaraan itu dapat meningkatkan kadar polusi udara
sehingga dapat menurunkan kesehatan fisik. Dampak tersebut kemudian dapat berujung pada penurunan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, yang pada akhirnya tercermin dalam keluhan kesehatan sebagai variabel dependent atau variabel outcome-nya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah survei sesenat spesifiknya pada buku konsumsi rumah tangga core pada bulan Maret 2024 dengan variabel dependen utama yaitu keluhan kesehatan yang dinotasikan dalam 4 kategori. Kategori Y sama dengan 1 apabila responden merasa sehat, Y sama dengan 2 apabila responden merasa sakit ringan, Y sama dengan 3 apabila responden merasakan sakit yang sedang hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu dia sama dengan 4 apabila responden mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan melakukan berubah jalan atau merasakan sakit yang parah. Lalu variabel independen dalam studi ini terdapat 2 variabel independen utama, yaitu yang pertama mengenai kepemilikan mobil atau car ownership yang digambarkan dalam variabel dummy 1 memiliki mobil dan 0 tidak memiliki mobil. Lalu variabel independen kedua mengenai kepemilikan motor atau motorcycle ownership yang digambarkan dalam variabel dummy 1 memiliki motor dan 0 tidak memiliki motor. Kemudian berikut variabel kontrol yang digunakan, yaitu yang pertama ada marital status, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang dapat ditempuh, pekerjaan, usia, kondisi toilet, kondisi air minum, merokok, frekuensi bepergian, selama waktu bekerja, kepemilikan asuransi kesehatan, penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, kekurangan makanan, serta kekurangan minuman. Kemudian beralih pada metode yang akan digunakan dalam studi ini ialah order logit atau ologit dengan alasan karena variabel dependen yang digunakan dalam studi berbentuk kategorikal. Model utama yang dirancang yaitu yang pertama pengaruh kepemilikan mobil terhadap keluhan kesehatan dengan model sebagai berikut. Kemudian model yang kedua mengenai pengaruh kepemilikan motor terhadap keluhan kesehatan dengan model sebagai berikut. Nah, metode order logit atau ologit itu memiliki 2 asumsi utama yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama mengenai tidak adanya multikolinearitas, di mana ini akan diuji dengan nilai PIF. Kemudian yang kedua, asumsi harus adanya proportional odds, di mana asumsi ini akan diuji menggunakan fold test. Namun apabila asumsi proportional odds ini tidak dapat dipenuhi, maka terdapat 2 alternatif metode lain, yaitu yang pertama multinomial logit model atau dengan menggunakan generalized order logit atau geologit. Studi ini kemudian akan memilih menggunakan geologit atau generalized order logit karena variabel dependent yang digunakan dalam studi ini bersifat kategorikal yang memiliki urutan tingkat keparahan. Sedangkan pada metode multinomial model itu tidak memperlakukan variabel kategori sebagai suatu tingkatan yang berurutan. Selain itu, geologi juga melonggarkan asumsi proportional odds, di mana efek dari variabel independen itu tidak harus sama pada setiap kategori. Kemudian untuk interpretasi hasil akan menggunakan marginal effect karena hasil dari metode geologis itu dalam bentuk probabilitas yang seringkali sulit untuk diinterpretasikan. Berikut statistik deskriptif pada data yang digunakan, di mana jumlah observasi awal itu sebanyak 1.211.394. Namun setelah dilakukan penyesuaian, terutama karena adanya missing value, jumlah observasi akhir menjadi 1.041.330. Berikut statistik deskriptif untuk variabel dependent serta variabel independent. Lalu juga ada statistik deskriptif untuk variabel kontrol. Dan kemudian kita akan menguji asumsi yang harus dipenuhi untuk metode ologit. Yang pertama, terkait multikolinearitas, yang mana hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai PIF lebih dari 5. Dan ini menandakan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel. Kemudian uji asumsi yang kedua, yaitu asumsi proportional odds menggunakan Wald test, di mana pada keseluruhan model yang digunakan, hasil uji asumsi memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,05 sehingga 0 menjadi ditolak. Atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi proportional odds dalam model yang digunakan. Hal ini membuat metode order logit tidak dapat digunakan dan kita akan beralih menggunakan metode geologit. Lalu ketika kita melihat perbandingan antara
metode zoologis dengan geologis, ternyata ditemukan bahwa metode geologis memiliki sejumlah kelebihan terutama pada tingkat akurasi, estimasi, maupun kesesuaian model dibandingkan dengan model zoologis. Kemudian beralih ke hasil estimasi dengan menggunakan metode geologis. Yang pertama mengenai dampak kepemilikan mobil terhadap keluhan kesehatan, di mana kita kan menggunakan dua model. Yang pertama, model pertama tanpa menggunakan kontrol variabel, dan model kedua dengan menggunakan kontrol variabel. Kedua model tersebut ternyata diketahui memiliki hasil yang sama-sama negatif atau tidak adanya perubahan hasil, perubahan tanda setelah dilakukan penambahan variabel kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu relatif stabil dan tidak dipengaruhi secara substansial oleh variabel kontrol. Kemudian pada model kepemilikan mobil yang menggunakan variabel kontrol, ditemukan bahwa terdapat hasil yang negatif dan konsisten pada seluruh kategori sehat, ringan, maupun sedang. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki mobil itu cenderung mengalami keluhan kesehatan yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Lalu apabila kita membandingkan pada model antara individu yang bertempat tinggal di perkotaan dengan individu yang bertempat tinggal di pedesaan, ditemukan bahwa baik mereka yang bertempat tinggal di kota maupun di desa, ditemukan hasil bahwa kesehatan pemilik mobil itu ternyata lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Lalu, apabila kita lihat dari hasil yang diperoleh, ternyata nilainya semakin meningkat pada setiap kategori, menunjukkan bahwa dampak yang diberikan oleh kepemilikan mobil itu sangat besar dalam memperbaiki kondisi kesehatan pemiliknya. Kemudian marginal effect yang mana kita akan membandingkan antara perempuan dan juga laki-laki dengan profil sebagai berikut. Hasil pada model secara keseluruhan ditemukan kesamaan pada model area perkotaan, di mana dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemilik mobil yang bertempat tinggal di perkotaan itu ternyata memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Sementara itu, bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan, jadi laki-laki maupun perempuan sebagai pemilik mobil yang bertempat tinggal di pedesaan diketahui berpeluang lebih rendah untuk merasakan sakit yang ringan dan juga parah, serta berpeluang lebih tinggi untuk merasakan sehat dan juga sakit yang sedang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepemilikan mobil dapat memperbaiki kondisi kesehatan individu yang bertempat tinggal di perkotaan maupun individu yang bertempat tinggal di pedesaan. Kemudian hasil yang kedua yaitu pada model kepemilikan motor terhadap keluhan kesehatan, di mana sama seperti sebelumnya kita melihat dua model tanpa kontrol variabel dan juga model yang kedua yang menggunakan kontrol variabel. Pada kedua model ternyata model yang tidak menggunakan kontrol variabel memiliki hasil yang negatif. Tapi ketika melihat model yang menggunakan kontrol variabel terdapat perubahan tanda dari negatif menjadi positif. Perubahan tanda tersebut menandakan adanya suppressor effect di mana penambahan variabel kontrol itu meningkatkan kekuatan hasil estimasi. Lalu pada model yang menggunakan kontrol variabel ditemukan hasil yang positif dan juga konsisten hingga pada kategori kesehatan yang ringan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan motor itu meningkatkan kemungkinan individu untuk mengeluhkan sakit yang lebih berat, namun hanya hingga pada tingkat sakit sedang yang tidak sampai berobat jalan. Lalu apabila kita membandingkan bagi mereka yang bertempat tinggal di perkotaan dengan di pedesaan, pada model area perkotaan ditemukan bahwa kepemilikan motor itu menurunkan peluang untuk merasakan sakit dibandingkan mereka yang tidak memiliki motor. Sedangkan pada area pedesaan, kepemilikan motor itu ternyata meningkatkan peluang untuk merasakan sakit dibandingkan mereka yang tidak memiliki motor, digambarkan pada hasil koefisien yang positif. Dan marginal effect yang membandingkan antara perempuan dan laki-laki pada model kepemilikan motor ditemukan hasil bahwa secara keseluruhan ternyata laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik motor itu ternyata memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk merasakan sakit. Digambarkan dalam adanya koefisien positif
pada tingkat sakit ringan dan juga sedang, dan koefisien negatif pada tingkat sakit sehat. Kemudian pada area perkotaan, ditemukan hasil bahwa laki-laki dan juga perempuan sebagai pemilik motor itu ternyata berpeluang lebih rendah untuk merasakan sakit. Atau bisa kita simpulkan bahwa kepemilikan motor itu memperbaiki kesehatan pemiliknya bagi mereka yang bertempat tinggal di perkotaan. Kemudian pada area pedesaan ditemukan hasil bahwa kepemilikan motor itu diketahui dapat memperburuk kesehatan pemiliknya karena ditemukan koefisien yang positif pada keseluruhan tingkat kategori. Lalu, sehingga dari hasil sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kepemilikan mobil itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk merasakan sehat. Nah, hasil ini sejalan dengan studi pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, di mana dengan memiliki mobil ternyata diketahui dapat mengurangi resiko penularan penyakit antar penumpang transportasi umum, mengurangi gangguan kecemasan, meningkatkan persepsi atas kesejahteraan hidup, serta dapat memudahkan akses menuju layanan kesehatan. Hal ini membuat individu sebagai pemilik mobil itu cenderung mengalami kondisi tubuh yang lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak memiliki mobil. Namun pada kondisi individu sebagai pemilik motor ditemukan hasil bahwa mereka berkemungkinan lebih tinggi untuk mengeluhkan sakit sedang yang mengganggu aktivitas sehari-hari meskipun tidak berobat jalan. Nah, dampak tersebut dapat dijelaskan karena melalui bagaimana motor itu merupakan jenis mode transportasi yang terbuka, di mana Masum et al. Pada tahun 2025 dalam studinya mengungkapkan bahwa mode transportasi terbuka seperti motor itu meningkatkan kerentanan penumpang atas keterpaparan emisi polutan berbahaya. Sehingga apabila penumpang motor itu menghirup terlalu banyak polutan kotor, maka akan menurunkan kesehatan individu tersebut. Sehingga pemilik motor itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengeluhkan kondisi yang sakit. Kemudian apabila menggunakan motor itu ternyata memperburuk kesehatan, kenapa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih memilih untuk menggunakan motor? Ternyata terdapat beberapa alasan kenapa individu itu cenderung memilih motor sebagai mode transportasinya. Salah satu alasan terpentingnya yaitu mengenai kurangnya ketersediaan transportasi publik. Nah, kurangnya ketersediaan transportasi publik ini ternyata dapat memicu terjadinya eksklusi sosial akibat dari keterbatasan akses transportasi. Hal ini juga menjustifikasi mengapa masyarakat kemudian memilih untuk menggunakan mobil pribadi dibandingkan kendaraan umum. Selain itu, mobil itu juga diketahui dapat memberikan dampak yang baik kepada penggunanya karena mobil itu membuat penumpang memperoleh kenyamanan, rasa aman, serta fleksibilitas dalam melakukan mobilisasi yang dapat meningkatkan kualitas perjalanan. Nah, kualitas perjalanan yang baik nantinya akan mengurangi potensi kelelahan, stres, maupun gangguan kecemasan sehingga kondisi kesehatan individu itu terus membaik. Kemudian, kepemilikan mobil itu juga diketahui dapat memperbaiki kesehatan pemiliknya dan dampak yang dimiliki itu lebih besar terjadi pada area perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dimiliki oleh kepemilikan mobil itu lebih besar untuk dirasakan pada area yang mode transportasi utamanya itu memang menggunakan mobil seperti di perkotaan. Namun untuk kepemilikan motor itu diketahui dapat memperbaiki kesehatan pemiliknya bagi mereka yang bertempat tinggal di perkotaan, namun justru memperburuk kondisi kesehatan pemiliknya bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, adanya faktor kesenjangan transportasi di mana masyarakat itu mau tidak mau kemudian harus menggunakan motor sebagai alat mobilisasi. Kemudian faktor yang kedua mengenai disparitas geografis di mana fasilitas kesehatan di area pedesaan itu ternyata masih kurang memadai dibandingkan area perkotaan. Lalu faktor ketiga mengenai faktor motor merupakan jenis transportasi yang terbuka yang membuat mereka meningkatkan keterpaparan atas polusi-polusi berbahaya. Nah, Lucas et al. Pada papernya juga mengilustrasikan bagaimana hubungan antara kesenjangan transportasi, kesenjangan sosial, kemiskinan transportasi dan juga eksklusi sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh faktor geografis yang dialami oleh
masyarakat pedesaan apabila dibersamai dengan fenomena kesenjangan transportasi yang diakibatkan oleh tidak memadainya transportasi umum, itu ternyata dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan transportasi. Nah, kemiskinan transportasi ini memiliki efek domino yang mana paling parahnya itu dapat mengalami eksklusi sosial atau kondisi di mana individu itu tidak dapat atau memiliki kondisi ketika ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dianggap umum atau normal oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga masalah kesenjangan transportasi sebelumnya itu tidak dapat diabaikan karena selain berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun mental individu, tapi juga dapat memperburuk risiko untuk terjadinya eksklusi sosial. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa dampak yang dialami perempuan itu ternyata lebih besar dibandingkan dampak yang dialami oleh laki-laki sebagai pemilik mobil terhadap keluhan kesehatan. Nah, temuan ini ternyata kontradiktif dengan penelitian sebelumnya, di mana temuan ini dapat dijelaskan melalui bagaimana adanya norma gender yang dapat memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga dampak yang dialami perempuan itu cenderung memperburuk kondisi kesehatan bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, pada model kepemilikan mobil, uh, norma gender ini bisa diminimalisasi melalui faktor bahwa mobil merupakan moda transportasi tertutup sehingga uh, dapat menurunkan risiko keterpaparan atas polutan kotor, baik untuk area pedesaan maupun untuk area perkotaan. Namun pada model kepemilikan motor, terutama pada area pedesaan, norma gender ini masih mengakar kuat dan seringkali membentuk perspektif bahwa perempuan itu memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan domestik yang lebih banyak dan lebih memberatkan dibandingkan laki-laki dan seringkali itu dapat memperburuk kondisi kesehatan perempuan. Nah, pernyataan ini juga diperkuat dengan sejumlah studi sebelumnya seperti oleh Fitra Jaya dan Handoko pada tahun 2025 maupun Bapada pada tahun 2024. Selain itu, Lemaki pada studinya di tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa lingkungan sosial perkotaan saat ini ternyata menunjukkan kondisi yang lebih baik di mana kesetaraan gender, terutama bagi perempuan, itu lebih diutamakan. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kepemilikan mobil, baik model secara keseluruhan ataupun mereka yang bertempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, itu ternyata dapat memperbaiki kesehatan pemiliknya, serta kepemilikan motor itu juga ternyata dapat memperburuk kesehatan pemiliknya. Lalu faktor-faktor kontrol itu ternyata memperkuat temuan pada model kepemilikan motor, tapi tidak berlaku pada model kepemilikan mobil. Selain itu, perempuan, dampak yang dirasakan dari kepemilikan kendaraan bermotor oleh perempuan itu ternyata lebih besar dibandingkan laki-laki, terutama pada faktor kepemilikan motor karena adanya norma gender yang masih dianut oleh sebagian masyarakat di pedesaan. Keterbatasan dari studi ini ialah pengukuran variabel independen, yaitu kepemilikan kendaraan yang hanya mempertimbangkan apakah individu itu memiliki kendaraan bermotor mobil atau motor. Nah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengukuran tersebut dengan mempertimbangkan kepemilikan surat izin mengemudi, penggunaan kendaraan, frekuensi penggunaan kendaraan, maupun faktor-faktor lainnya. Selain itu, implikasi yang dapat diangkat dari hasil pada studi ini ialah mengenai pentingnya penyediaan transportasi publik yang memadai hingga area terpencil. Karena dengan penyediaan transportasi publik yang memadai dapat menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, uh, ketersediaan transportasi publik juga dapat memperluas akses terhadap layanan yang esensial seperti layanan kesehatan maupun pendidikan, dan juga uh, memiliki dampak yang lebih jauh, yakni untuk menekan risiko terjadinya eksklusi sosial akibat dari keterbatasan mobilitas. Berikut referensi yang digunakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.